Hari ini dan esok hari, 2 hari kita merayakan 1 tahun dari Menuju Dua Garis. Kalau tadi di awal acara sudah dari pagi kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Dula ya, mengenal tentang Dula, apa peran Dula, lalu sebagaimana fungsionalnya mereka mendukung calon-calon ya, calon-calon ibu pejuang dua garis begitu. Terus tadi kita sempat ngobrol sama Chef Ken juga, ngobrolin tentang pentingnya nutrisi, mulai selektif, mempersiapkan diri, terutama untuk promil. Jadi kalau tadi sudah ngomongin makanan, ngomongin assist, lalu sekarang kita ingin ngobrol langsung dengan dokter. Dengan seorang dokter, pakar obgyn beliau ya, konsultan karena ada huruf K-nya, oke. Lalu dia juga ahli dalam hal fertility, jadi fertilitas. Nah, beliau mengabdikan sepenuh dirinya dan hatinya bersama dengan Signum Fertility Center Rumah Sakit Husada Utama. Lah, Signum Fertility Center ini apa sih? Mungkin pejuang dua garis penasaran dan segala macam. Jadi Signum Fertility Center ini kurang lebihnya, garis besarnya adalah klinik yang memang khusus dibuat persembahan dari Rumah Sakit Husada Utama untuk menjawab keluh kesah, keresahan, gundah gulana, apapun itu seputar yang namanya fertilitas. Banyak kan nih kalau ngomongin fertilitas nih kita bisa mungkin sampai lebaran kayaknya di sini ya. Nggak ada yang pulang kampung ntar di dia, nggak ada yang liburan nanti kalau lebaran. Kalau ngomongin fertilitas nanti akan sangat panjang sekali. But today, hari ini Dr. Maya khusus akan berdiri dan duduk, bukan berdiri, duduk beliau nanti akan ngobrol tentang yang namanya, ini nih, endometriosis. Semoga saya nggak salah, betul ya dok ya? Endometriosis. Dengar dari cerita seorang teman yang ternyata dia punya endometriosis. Saya bilang, loh endometriosis, oh alah, apa sih maklum orang awam ya, kita taunya endometriosis itu loh penggumpalan, bahasa orang awam, penggumpalan darah. Oh alah miom tak, bukan. Lalu mulai kita berdebat loh, oh terus bedanya dengan miom apa? Lain-lain. Nah daripada kita terus berdebat ya, nggak tahu nih alih-alih ya kan. Nah lebih baik kita panggilkan saja ahlinya, beliau yang akan ngobrol mengenai endometriosis, adenomiosis, mungkin ini kali miom ya, dan juga peluang kehamilan yang sehat. Oke, nanti kita akan tanya-tanya. Oh, kita sudah buka pertanyaan, nanti pasti akan ada sesi tanya jawab dengan kisi-kisi bocoran hadiah. Saya kasih bocoran dulu, saya kasih bocoran. 2 penanya terpilih dan terbaik pertanyaannya akan mendapatkan free konsultasi. Nggak ada yang tepuk tangan, ngapa gitu siang-siang begini? Nah coba semangat ya, puasa semangat. Oke semangat ya, semangat. Ini dingin kok, tenang aja, nggak mungkin haus, nggak mungkin lapar. Oke, nanti akan dipandu langsung. Sesi talkshow-nya tidak bersama dengan saya karena saya terlalu giras ya, jadi kurang cocok. Karena saya kalau bersama dengan saya yang ada nanti kita joget-joget TikTok di sini. Akan dipandu langsung bersama dengan Miss Rosi. Tuh kan nggak cocok kan kalau saya bawain begini. Silakan Saya Miss juga Rosi. bisa loh kayak gitu. Kamu Iya, jangan, tapi kamu enggak sudah hari ini ya. Kamu sudah cantik. Silakan Miss Terima Rosi. kasih. Saya panggil dengan hormat Dokter Maya. Boleh saya minta tepuk tangannya buat Dokter Maya Kamarukmi. Ini dokter saya yang saya masukkan di TikTok. Ada yang lihat VT TikToknya saya nggak yang sama di USG Transvagina sama Dokter Maya? Ada ya? Sama orang-orang pada tahu. Dok boleh duduk di tengah aja dok? Ya silakan. Sudah bersama-sama dengan saya, Dokter Maya ini dokter yang membantu saya di IVF saya yang kedua, ya yang terakhir. Jadi beliau menganalisa, ikut terlibat dalam prosesnya gitu ya dok ya. Dok, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di belakangnya nama Dokter Maya itu ada K dalam kurung Ver, itu apa dok? Jadi alhamdulillah saya mendalami dengan konsultan fertilitas. Konsultan fertilitas ya dok ya. Jadi dokter obgyn dengan gelar seperti itu berarti spesifik untuk fertilitas. Ya, jadi kita setelah lulus dari dokter obgyn
umum, kita mengambil suatu sekolah lagi sekitar 2-3 tahun untuk mengambil namanya konsultan, jadi lebih subspesialis. Lebih gitu. mendalami tentang Ya. itu ya dok. Jadi Jadi boleh dibilang nggak kalau dokter-dokter dengan gelar K-Fer itu lebih pro dalam bidang fertility? insya Allah seperti itu. Oke, Karena sudah ilmunya tahu lebih ya. Kalau milih dokter Besti, lagi. maaf dok, boleh diulangi? Sorry. Jadi lebih mendalami, lebih spesifik lagi tentang fertilitas, endokrinologi seperti itu. Itu ya. Dan dokter Maya ini kenapa spesial? Banyak teman pejuang 2 garis itu yang wanita dan muslim kepengen dipegang sama objin wanita. Beliau ya, karena kebanyakan objin kan juga pria ya dok. Iya. Jadi kalau pengen objin perempuan, jujur saya lebih nyaman dengan objin perempuan. Jadi di IVF saya yang terakhir, 2 objin yang pegang saya sama-sama perempuan dok. Dan saya berasa lebih nyaman gitu ya dok. Lebih nyaman karena ya udah tahu kan kalau periksa ke objin itu datang-datang susternya langsung ngomong, tolong Bu celananya dilepas ya. Tips kalau pergi ke objin, Miss Rosi selalu pakai dress. Dressnya itu mini, jadi nggak usah ribet pelorot-pelorot celana gitu ya. Jadi tinggal lepas celana dalam. Terus saya selalu bawa kayak sarung tangan atau plastik untuk membungkus celana dalam supaya kayak nggak keleleran dok kalau orang Surabaya bilang gitu ya. Oke, teman-teman hari ini biasanya kalau talk show bareng dokter yang paling diminati itu justru Q&A. Teman-teman bisa tanyakan spesial tentang keadaan teman-teman langsung ke dokter Maya ya. Dok, kita mau buka sama topik endometriosis ya. Ciri-ciri orang endometriosis itu apa dok dan mengapa kita harus waspada kalau itu bikin kita itu nggak subur? Oh gitu. Kita bisa apa namanya? Oh putar slide, Ya. oke yes. Dokter boleh ditukar ini yang keras buat dokter Amit. Cek, nah itu. Ada slide dari dokter Maya tentang endometriosis ya. Endometriosis saya punya temen dok yang kalau mens itu selalu sakit melilit sampai mau pingsan. Apakah itu salah satu pertanda dok kalau kita itu endo dan kita itu susah punya anak kalau mens kita itu sakit? Ya, saya paparkan dulu ya. Silakan Nanti, dok. Yes. Soalnya antara endometriosis, adenomiosis, bahkan ada yang mengatakan endometrium. Kita ngomong endometrium, dok saya endometriosis seperti itu kan. Jadi mungkin di awal nanti saya akan memaparkan dulu apakah yang disebut endometrium itu apa, biar nggak salah ya. Karena masih rancu kadang-kadang di awam. Kemudian apa sih endometriosis sendiri, apa sih adenomiosis, seperti itu. Ya, slide. Slide. Boleh di tap next ya. Ya, jadi saya akan mengetengahkan nanti tentang endometriosis itu apa, adenomiosis apa, gejalanya dan penanganannya. Slide. Ya, tadi ini kata-kata yang hampir-hampir mirip semua ya. Tapi beda arti totally Iya, beda ya dok. betul, artinya beda. Jadi ada endometrium itu apa? Kadang-kadang saya bilang, oh ibu endometriumnya tebal seperti itu. Loh saya endometriosis dok, seperti itu. Ada yang menganggap seperti itu. Atau dari dokter lain mungkin, saya endometriosis dok, kenapa? Endonya saya tebal seperti itu. Atau endo saya tipis seperti itu. Ya, nanti jadi lebih jelas ini istilah yang hampir-hampir mirip tapi memang beda ya. Jadi tolong nanti mungkin lebih diperhatikan lagi dan bisa dipahami lagi. Ya, slide. Jadi endometriosis itu adalah sebenarnya kenapa sih bisa terjadi endometriosis? Jadi endometriosis itu adanya jaringan endometrium. Jadi endometrium itu jaringan Mungkin dokter mau berdiri mendekati layar supaya bisa lebih dekat untuk Iya. menunjukkan ya dok. Sebentar. Oh, oke. Jadi saya akan ini organ reproduksi kita ya. Jadi kita harus tahu sebagai wanita apa sih organ kita yang reproduksi kita yang harus kita siapkan untuk promil. Jadi kita ini punya rahim itu satu, kemudian ada salurannya yang namanya tuba, kemudian ini adalah ovarium atau indung telurnya. Nah, kadang-kadang pasien-pasien juga sel telur saya gimana? Kecil-kecil atau bagaimana? Kecil-kecil ya dok, ada salahnya apa?
ada namanya PCO seperti itu. Jadi di sini kalau sel telurnya sendiri, oositnya itu dari USG tidak bisa kita lihat, ya. Tapi adalah tempatnya, kantongnya, ya. Rumahnya itu namanya folikel. Jadi yang kita sebut endometrium itu adalah bagian dalam rahim ini, lapisan dalam rahim, ya. Yang warnanya gelap ini itu namanya endometrium, ya. Jadi endometrium itu bukan penyakit, ya. Endometrium adalah bagian dari salah satu dari rahim atau uterus, ya, lapisan di. Nah, kalau kita haid itu apa sih, atau menstruasi itu apa? Menstruasi adalah suatu siklus hormon secara siklik tiap bulan yang dialami oleh seorang wanita. Jadi menstruasi itu diatur oleh hormon yang dari otak, namanya hipofisis hipotalamus, bekerja sama dengan ovarium. Nah, ini tebal tipisnya itu tergantung dari stimulasi dari hormon dari ovarium. Jadi menstruasi itu kalau kita tidak ada kehamilan, hormon estrogen progesteron kita akan jatuh, akan terendah. Nah, ini membuat luruhnya lapisan dalam rahim ini. Nah, itu yang jadi darah haid, ya. Jadi kalau orang tidak haid bukan darahnya ngumpul di sini, tidak, ya. Kadang-kadang orang tidak haid 1-3 bulan katakan perut saya tambah besar karena ada haid, tidak. Jadi ini karena ada gangguan hormon sehingga ini tidak bisa luruh, ya, seperti itu. Jadi yang normal adalah dia luruh. Pada saat haid kalau kita USG, gambaran dari endometrium itu akan tipis karena dia luruh jadi darah haid, ya. Kemudian akan distimulasi oleh hormon estrogen, kemudian akan terus menebal itu sebagai persiapan kalau ada kehamilan. Nah, kalau ada kehamilan akan nempel di sini. Nah, itu akan menebal terus sebagai tempat nempelnya embrio. Jadi endometrium adalah bagian dalam rahim, bukan penyakit. Jadi kalau endometrium tebal itu harus kita tanya orangnya mau haid atau bagaimana. Jadi penebalan endometrium tidak selalu bukan penyakit, ya, seperti itu. Tergantung diperiksanya saat apa, saat siklus hari keberapa, seperti itu, ya. Sedangkan endometriosis ini kenapa terjadi? Jadi endometriosis ini adanya jaringan endometrium ini yang ada di luar rahim. Jadi bisa menempel di mana-mana nanti, gitu. Jadi bentuknya, morfologinya atau fungsinya hampir sama. Jadi kalau kita haid, jaringan tadi kalau ada di luar, dia juga dipengaruhi oleh siklus hormonal kita. Jadi begitu kita haid, dia juga di luar, jaringan yang menempel di luar, misalnya di ovarium, dia juga akan mengeluarkan darah haid itu. Dia akan mengeluarkan darah. Nah, di situ kalau di ovarium akan membentuk suatu kista, lama-lama kistanya akan membesar. Ya, seperti itu. Karena dia setiap haid dia akan mengeluarkan darah juga. Next. Ya, jadi ini. Jadi banyak teori ya sebenarnya. Ini tadi, jadi ada kenapa endometriosis terjadi karena adanya darah balik tadi. Jadi kalau menstruasi harusnya turun ke bawah jadi haid, tapi ini dia refleks ke atas melalui tuba fallopi, bisa menempel di mana-mana, bisa di ovarium, bisa di belakang rahim atau di organ-organ yang lain, ya. Jadi banyak teori yang masih menjadi pertentangan juga. Kenapa sih endometriosis terjadi? Tapi yang dianut yang sebagian besar adalah teori aliran darah baliknya, ya, darahnya haid. Kenapa bisa terjadi? Ini aja bisa terjadi. Kadang-kadang ini makanya pada kalau orang haid atau belum selesai haidnya, belum bersih, kenapa tidak boleh melakukan hubungan seks? Ya, karena ini bisa menjadi ini naik lagi ke atas darah haidnya yang belum selesai tadi, ya, sehingga bisa nempel ke organ yang lainnya. Next. Nah, di sini banyak teori, saya nggak akan merinci. Ini adalah suatu pengetahuan aja. Jadi ini endometriosis itu bisa terjadi di mana-mana, ya, bisa di rahim, bisa bahkan di kandung kencing juga bisa, ya, atau di usus kita juga bisa. Jadi refleksnya ke atas itu bisa nempel kemana-mana. Next. Jadi gejalanya apa? Gejala yang paling sering adalah nyeri dan infertilitas. Dua gejala itu yang sering membuat orang berkunjung ke dokter kandungan, ya. Jadi
yang 3 triasnya itu dysmenorrhea itu nyeri waktu haid, kemudian dyspareunia itu nyeri pada waktu melakukan hubungan seks, dan nyerinya sampai di panggul yang dalam ya. Nah, nyerinya ciri-cirinya yaitu dia kalau haid itu nyerinya tidak 1 sampai 2 hari aja, tetapi selama haid. Nah, kenapa kok selama haid? Karena apa? Tadi saya katakan endometriosis itu adalah jaringan endometrium yang ada di luar dan dipengaruhi oleh hormon. Jadi selama kita haid, dia akan mengeluarkan darah juga. Nah, kalau itu berada di luar, dia akan merangsang dinding perut kita, atau yang misalnya di kandung kencing, dia juga waktu kencing dia juga sakit, dan itu selama haid ya. Kalau haidnya selesai ya nyerinya selesai ya. Itu salah satu ciri dari endometriosis ya. Kalau hanya 1-2 hari kemungkinan kita masih mungkin bukan ya, seperti itu. Nah, kenapa pada waktu kita hubungan juga menyeri? Karena jaringan yang ada di luar tadi nanti itu membentuk inflamasi atau peradangan di sekitarnya, dan itu menyebabkan perlengketan atau peregangan, merusak organ seperti itu. Jadi terjadi perlengketan. Jadi kalau orang radang merah seperti itu ya, kalau kita seperti terbentur itu kan merah seperti itu. Nah, itu membuat meradang-radang di situ, di tempat lain itu yang membuat kita kalau melakukan hubungan seks menjadi nyeri. Ya, seperti itu. Dan itu nanti endometriosis itu juga akan memberi membuat anatomi kita jadi berubah. Mungkin ada perlengketan dengan ovariumnya, dengan tubanya, atau perlengketan dengan usus seperti itu. Yang perlengketan hebat dengan usus atau peritoneum juga akan menimbulkan nyeri waktu kita hubungan-hubungan seks, atau kalau dia berada di luar juga pada waktu kita kencing ada yang merasakan sakit sekali pada saat kita menstruasi ya. Next. Nah, jadi endometriosis juga ada gejalanya, selain tadi ada nyeri, ada infertilitas, tapi ada juga yang menyebabkan perdarahan. Perdarahannya biasanya adalah flek-flek sebelum haid. Ya, ada flek-flek itu harus segera diperiksakan, benarkah ini bukan suatu endometriosis, kemudian haid yang lama seperti itu. Kemudian kalau infertilitas, ya ini yang kenapa bisa menyebabkan infertilitas? Itu tadi saya katakan adanya perlekatan ya dengan organ sekitar, sehingga bentuk daripada organ reproduksi kita jadi berubah ya. Kemudian karena dia tadi saya ngomong ada peradangan, jadi di sekitar rongga perut kita itu merupakan lingkungan yang tidak bagus. Nah, itu kan bersentuhan dengan ovarium. Nah, di situ akan mengganggu fungsi dari sel telur juga, otomatis akan mengganggu kualitas sel telur. Kalau kualitas sel telur terganggu, otomatis akan terganggu juga daripada kualitas embrionya, ya. Kemudian termasuk endometrium, penerimaannya dari endometrium sendiri juga akan terganggu, ya. Nah, kalau masalah sperma gimana? Karena dia tidak respon, sehingga kalau kita melakukan hubungan seks, sperma itu masuk ke kita. Kalau orang dengan endometriosis, kenapa juga terjadi infertilitas? Karena dia mengganggu kapasitas. Artinya kapasitas itu pembuahan sperma kepada sel telur, seperti itu. Jadi penting nggak diterapi? Ya. Jadi kalau kita ada masalah endometriosis, sebaiknya diterapi dahulu, ya, sebelum kita program ke arah bayi tabung atau yang lainnya. Next. Nah, gejala lain ini kalau ada di luar, saya katakan tadi kan gambarnya ada di luar, tidak hanya di alat reproduksi, tapi bisa di kandung kencing, di usus atau gimana, gejalanya sama. Kalau waktu haid dia juga merasakan nyeri. Bahkan ada orang itu yang ada luka mungkin di jaringan paru di umbilikalnya atau di mana, itu biasanya di umbilikal itu juga akan dia nyeri pada saat hanya waktu haid. Seperti itu. Next. Nah, kalau adenomiosis apa? Nah, jadi sebenarnya ini adalah sama ya, cuman beda tempat. Jadi adenomiosis itu nanti ada setelah slide ini ya. Di sini coba diperhatikan ya, ini adalah rahim kita. Di antara
ini ada endometrium dan di sini namanya ada otot rahim. Nah, ini namanya ada batas, namanya junctional zone. Nah, ini sebenarnya nggak bisa ditembus, ya. Tapi kalau adenomyosis terjadinya kenapa? Karena di sini ada kerusakan, sehingga kalau kita haid itu endometriumnya tadi bisa masuk ke otot rahim, ya. Nah, itu yang disebut dengan adenomyosis, ya. Beda dengan miom. Kalau miom itu tidak hanya benjolan aja, tapi kalau adenomyosis karena adanya endometrium yang masuk ke otot rahim karena kerusakan junctional zone-nya ini. Kerusakan ini bisa aja terjadi misalnya pada orang yang pernah operasi seksio ataupun orang yang mengalami operasi miom juga bisa karena dia nembus, ya. Terus penyembuhannya gak bagus, berarti kan ini, jadi miom itu kan di otot rahim, ya. Kalau kita ambil, mungkin dia bisa nembus dan jaringan ini jadi rusak. Nah, waktu kita haid, ini bisa endometriosisnya bisa sampai ke otot rahim. Next. Nah, ini sudah terangkan. Jadi dia bisa pada satu tempat aja, yang kita sebut adenomioma, ya, karena dia di satu tempat vokal, ada yang difus semuanya, jadi bisa ke otot semuanya. Next. Nah, ini gambarannya. Jadi ada yang difus, bisa seluruh ototnya, ya. Kemudian hanya ada yang di sini, mungkin kerusakannya di sini bekas operasi seksio sesaria dengan penyembuhannya tidak bagus. Jadi endometrium itu waktu kita haid dia bisa nembus ke otot rahim sehingga namanya adenomyosis, ya, seperti itu. Ya, ini gambarannya, bisa karena trauma rahim tadi, operasi atau miom, ya, waktu terminasi kehamilan sama saja dengan operasi seksio juga. Jadi di sini dia nembus seperti ini, ya. Tapi ada teori lain yang mengatakan bahwa ada namanya seperti jaringan yang berubah menjadi seperti endometrium. Tapi yang sering masih dianut adalah yang karena kerusakan dari junctional zone tadi. Next. Nah, gejalanya biasanya lebih parah daripada hanya endometriosis karena dia sangat nyeri sekali yang tidak bisa tertahankan, ya. Karena pada waktu kita haid kita juga akan mengalami suatu kontraksi. Nah, itu yang membuat orang kenapa adenomyosis itu lebih nyeri daripada seorang yang mengalami endometriosis, ya. Apalagi kalau berhubungan intim. Jadi gejalanya lebih parah daripada orang dengan endometriosis saja. Next. Nah, ini diagnosis endometriosis atau adenomyosis itu bisa dilihat dengan USG vaginal, ya. Nah, atau diperiksa CA125 tanda tumor ini atau dengan MRI, tapi gold standarnya adalah dengan laparoskopi. Nah, di sini ada perlekatan. Jadi kalau endometriosis atau adenomyosis biasanya juga bisa menimbulkan perlekatan dengan organ sekitar seperti ini. Ini yang bentuknya kista, ya. Nah, ini bentuk endometriosis sendiri tidak bentuk hanya kista. Jadi dia ada yang kalau kita menggunakan laparoskopi ada plak-plak merah seperti ini adalah juga suatu endometriosis. Karena ini seperti tadi saya katakan ada yang keluar jaringan endometrium nempel di organ lain. Ada yang berupa kalau sudah lama bisa menjadi bentukan hitam seperti ini. Ya, jadi perlekatan juga. Next. Nah, ini kalau dengan USG adenomyosis itu rahimnya kelihatan besar tapi tidak batasnya tidak jelas. Beda dengan miom. Kalau miom itu ada pembesaran dari otot rahim tapi ada batasnya. Kalau ini sama sekali tidak ada batasnya, jadi diffus sekali. Ya, next. Nah, penanganannya apa? Sebenarnya penanganannya itu tergantung apa yang dikeluhkan. Ya, kalau dia masih tidak menginginkan kehamilan, hanya untuk menangani nyeri yang dikeluhkan, hanya kita kita beri terapi obat nyeri aja, ya. Kalau perdarahan kita memberikan obat-obat progesterogen, kemudian juga bisa memakai pil kontrasepsi ataupun suntikan, ya, suntik KB juga bisa, atau pakai IUD yang ada
hormonnya atau Mirena itu ya mereknya. Kenapa kalau perdarahan, kalau keluarnya perdarahan kita berikan ini, karena dengan ini kita membuat dia tidak haid. Pasien itu dibuat tidak haid sehingga keluhan dia juga akan berkurang ya, karena berhenti. Kemudian juga dia akan menghilangkan nyerinya. Nah, permasalahannya adalah pada orang-orang yang endometriosis ada adenomyosis adalah yang sering tadi adalah infertilitas. Nah, next apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Apalagi kalau orang itu datang ke kita dengan adenomyosis yang difus. Nah, bagaimana peluangnya? Seperti itu ya. Jadi sebenarnya peluangnya kalau kita melakukan pembedahan pada adenomyosis atau endometriosis sebaiknya hanya kita lakukan sekali. Kalau bisa memang sekali, kan tidak berkali-kali. Kenapa? Kalau berkali-kali akan menurunkan angka keberhasilan kehamilan, juga akan menurunkan cadangan sel telur kita. Nah, ini semakin sulit lagi untuk suatu kehamilan. Ya, kalau inseminasi pasti akan kita lihat dulu apakah salurannya baik apa tidak, spermanya juga, sekali lagi spermanya juga harus memenuhi syarat. Ya, kalau semuanya ternyata suatu endometriosis atau adenomyosis berat, memang jalan pintasnya harus IVF atau bayi tabung. Next. Nah, ini step-stepnya ya. Jadi di awal kalau ini hanya infertilitas ya, kita lihat aja dulu bagaimana cadangan sel telur. Ini sekali lagi harus kita lihat pertama kali, karena cadangan sel telur wanita itu penting, karena ini nanti sebagai follow up kita mau seperti apa, programnya seperti apa ya, karena tidak jarang wanita dengan walaupun masih muda tanpa melakukan operasi, mungkin kistanya udah gede atau gimana, ini cadangan sel telurnya juga sudah berkurang, atau bahkan dia sudah pernah melakukan operasi berkali-kali. Nah, ini yang akan bagaimana cadangan sel telurnya, karena ini akan menentukan prognose. Orang yang dengan cadangan sel telur masih baik, oke lah ya, masih kita bisa memberi harapan. Tapi kalau cadangan sel telurnya sudah habis atau mendekati minimal banget, ya kita akan selalu terbuka mengatakan bahwa kemungkinan kalau diusahakan iya, tapi kemungkinan keberhasilannya tidak sebesar orang yang cadangan sel telurnya masih baik ya. Kemudian kalau sudah cadangan sel telurnya menurun, nah ini adalah tidak melakukan operasi tapi kita melakukan IVF. Sebelumnya kita berikan obat untuk persiapan IVF-nya ya. Nah, kemudian yang perlu diperiksa juga adalah sperma analisa tadi ya. Kemudian tuba fallopinya bagaimana, ada hidrosalping atau tidak ya. Seperti itu. Nah, ini yang langkahnya bila IVF jika natural conception tidak mungkin, misalnya semen analisanya jelek ya, sperma analisanya nggak bagus seperti itu ya. Kemudian kalau ini masih bagus semua, kemudian kita lihat tuba fallopinya, kalau tidak bagus ya arahnya juga ke arah bayi tabung. Kalau masih bagus kemungkinan kita bisa lakukan operasi bisa, kemudian kita tunggu sampai 18 bulan, bila tidak ada kemungkinan kehamilan kita ke arah sini, ke arah IVF juga. Jadi gunanya di sini operasi ini adalah untuk melihat apakah ada hidrosalping ya, atau ada endometrioma yang besar ya, atau nyeri yang berkepanjangan. Ya, next. Nah, di sini mengatasi IVF dilakukan IVF untuk mengatasi endometriosis karena di sini kita bypass dari distorsi tadi anatomi. Saya katakan tadi kan kalau orang terjadi perlekatan organ reproduksi kita akan berubah ya bentuknya, maksudnya bukan bentuknya apa, letaknya ya. Jadi perlekatan itu. Jadi di sini untuk membypass itu. Kemudian juga membypass gangguan dari fungsi tuba. Kemudian ini tadi saya katakan bahwa lingkungan di rongga perut kita pada orang endometriosis itu istilahnya banyak peradangan. Nah, itu yang kita bypass karena di situ akan menjadikan toksik bagi sel telurnya. Next. Nah, kalau langkah-langkah IVF apa aja sebenarnya? Yaitu kita lakukan
stimulasi ovarium, yaitu pemberian penyubur, kemudian dilakukan maturasi, kemudian dilakukan pengambilan sel telur. Jadi yang dilihat di USG adalah rumahnya. Sekali lagi saya katakan tadi adalah rumahnya ya kalau di USG ya. Tapi sel telurnya itu ada di dalam, kecil banget, dan ini nggak bisa dengan USG. Nah, kalau kita bayi tabung baru kita tahu bagaimana kualitas sel telur wanita itu ya. Kemudian baru kita buahkan, kemudian kita kembangkan, baru kita transferkan atau kita masukkan ke rahim, kemudian diberikan penunjang untuk fase luteal atau dikasih obat untuk mempertahankan kehamilannya ya. Next. Nah, apakah terapi medis ini bermanfaat pada pasien yang akan mengalami IVF dengan endometriosis? Next. Nah, jadi pada kasus-kasus endometriosis atau adenomyosis, sebelum kita melakukan IVF, kalau kita melakukan surgery dulu, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kita berikan namanya GnRH agonis. Nah, di sini adalah obat untuk menekan. Kenapa? Karena saya katakan tadi supaya lingkungannya itu tidak lingkungan radang. Karena dia kalau kita masih mens, dia akan menjadi lingkungan radang. Yang ini yang menjadikan kualitas OSG nggak bagus. Jadi kita redam dulu, ya. Kita redam dulu, kita berikan sekitar 3 bulan, baru kemudian kita masuk ke siklus bayi tabungnya. Ya, kita berikan penyubur seperti itu. Kalau kita pakai, kalau orangnya keberatan dengan suntikan yang kita berikan, ini berupa suntikan ya. Kita bisa memberikan pil KB selama 6-8 minggu, tapi dibuat memang tidak haid. Jadi kan kalau pil KB itu ada yang warnanya beda, mungkin 7 hari itu beda, itu vitamin. Itu kita tidak diminum. Jadi langsung pada saat aktifnya. Gunanya itu tadi menekan supaya tidak haid, karena menekan supaya kondisinya lebih kondusif seperti itu. Kalau kita ke arah bayi tabung. Next. Nah, apakah terapi bedah pada endometriosis bermanfaat pada hasil IVF? Nah, tadi kalau bedah otomatis kita gunanya untuk melakukan laparoskopi atau pembedahan adalah untuk memperbaiki kualitas. Ya, ini bisa tadi kalau perlengketannya ya kita buka, kemudian kualitas OOC-nya juga bisa jadi bagus karena kita membuang zat yang enggak bagus tadi, seperti kista kita buang, ya. Seperti itu. Jadi lebih baik suasananya seperti itu. Tapi dalam kita melakukan bedah dokter harus hati-hati karena jangan sampai kita membedah kemudian nanti dibedah lagi seperti itu. Tapi kita memang bukan sekali kita bedah terus ada muncul lagi itu berarti bedahnya yang kemarin enggak bersih, tidak, karena endometriosis ini adalah bukan rekuren ya, jadi bisa muncul lagi bisa seperti itu ya. Jadi mungkin kalau orangnya mengalami menstruasi tadi, kan tadi saya katakan ada teori reflux tadi, jadi ada yang memang bakat seperti itu, walaupun sudah dioperasi dia bisa saja muncul lagi karena memang dia seperti itu gitu loh ya. Next. Nah, ini adalah indikasi bedah pada endometrioma sebelum IVF itu untuk kalau pertumbuhan daripada endometriomanya atau kistanya itu cepat ya, atau kalau dari USG curiga keganasan, keluhan nyerinya hebat, kemudian potensi ruptur pada saat hamil. Jadi kistanya kadang-kadang kita biarkan ada, kemudian orang itu bisa hamil bisa, tapi kalau kistanya tambah besar bisa aja pada saat kita hamil itu dia pecah dan orangnya biasanya nyeri ya. Nah, pembedahan juga kalau kistanya besar itu bisa mengganggu pada saat kita melakukan bayi tabung atau pengambilan sel telurnya. Next. Nah, ini apakah obat-obat stimulasi akan mempengaruhi endometriosis? Enggak ya. Jadi kita tadi tujuannya adalah menekan dulu, baru kita stimulasi dengan harapan supaya sel telur yang kita ambil adalah lebih bagus. Next. Nah,
apakah kita pada waktu sudah melakukan, kita ngomong pada saat kita sudah melakukan IVF ya, apakah embrio yang kita dapat di freezing atau fresh. Nah, ini tergantung dari keadaan endometrium. Tapi angka keberhasilannya adalah lebih bagus kalau kita lakukan frozen. Ya, karena setelah kita tekan begitu lama, kemudian kita stimulasi, otomatis hormon di tubuh kita akan jadi kacau. Nah, lebih baik pada saat itu embrio yang kita dapat kita frozen dulu, kita bekukan, kemudian baru kita siapkan untuk penanamannya. Next. Nah, di sini angka keberhasilannya terlihat bahwa yang di frozen lebih tinggi daripada yang dilakukan transfer embrio secara langsung. Next. Nah, jadi bagaimana peluangnya? Jadi sudah saya terangkan di depan. Jadi ya kita harus move on. Jadi diam aja. Kalau diam aja kita tidak melakukan apa-apa, sama aja. Kita tidak bisa menuju ke 2 garis. Jadi tetap semangat. Kita berikan, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan. Akan kita terangkan. Kan tadi sudah saya terangkan mungkin ya. Apakah endometriosis, apakah adenomiosis, seperti itu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan. Ya, next. Ya, demikian yang slide yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Maya. Boleh kita kasih aplaus? Thank you. Penjelasannya sangat mudah dimengerti dan gamblang. Dok, benar nggak kalau pasien dengan endometriosis itu chance keberhasilan IVF-nya lebih rendah daripada wanita dengan kasus infertilitas yang lain, PCOS misalnya? Iya, jadi saya katakan tadi memang pada orang-orang endometriosis itu karena reaksi radang yang ditimbulkan di sekitarnya tadi di rongga perut itu menyebabkan seperti ovarium kita itu tenggelam dalam suasana yang ada peradangan seperti itu. Nah, ini yang akan mempengaruhi masuk ke sel telur kita yang akan mempengaruhi kualitas daripada sel telur. Nah, makanya kalau ada pada orang endometriosis sebaiknya kita melakukan terapi dulu. Nah, apa saja Dok terapinya itu? Kita terapinya tadi saya seperti katakan tadi dengan penyuntikan CRH agonis atau dengan pil KB. Gunanya apa? Kita nekan dulu. Tapi tergantung kasusnya ya. Kalau tadi kistanya lebih besar dari 3 cm atau orang yang merasa nyeri harus kita lakukan pembedahan dulu. Oke. Bisa nggak endometriosis tapi tidak merasakan nyeri, Dok? Bisa. Ada juga yang seperti itu. Tapi soalnya apa? Nyeri setiap orang itu beda-beda. Ya. Jadi ada yang hanya sedikit aja dia sudah merasa nyeri, ada yang gede dia juga nggak merasa nyeri seperti itu. Oke. Teman-teman mungkin saya buka sesi Q&A ya, bisa langsung bertanya kepada Dokter Maya. Ya, silakan. Minta teman-teman panitia untuk mencatat namanya karena nanti Dokter Maya sendiri yang akan memilih ya Dok siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Silakan. Iya, mic-nya boleh diganti dulu. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan seputar endo, adeno ataupun kesuburan pada umumnya enggak apa-apa ya. IVF juga Dokter Maya bisa menjawab. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk Dokter Maya. Saya perkenalkan saya Azaria. Saya ingin bertanya beberapa sih yang saya tahu. Yang pertama tadi dijelaskan kalau pada laparotomi itu tidak boleh dilakukan. Sering dilakukan karena mungkin dia bisa jadi ansi seperti dan akan menghasilkan sel telur. Ini penyebabnya apa Dok kalau misalnya dijelaskan? Terus sehingga kan ya jadi bertanya ya Dok. Kadang-kadang itu kan endometriosis tidak terjadi pada orang-orang yang sudah menikah, hanya untuk mau persiapan anak, akhirnya terapi endometriosis. Kadang-kadang pada usia remaja atau anak-anak atau yang belum menikah itu juga mengalami endometriosis dan keluhannya cukup berat. Nah, untuk terapi seperti itu apakah hanya bertahan hanya pada terapi analges dan terapi hormonal atau bisa disarankan untuk tindakan Terus pertanyaan yang terakhir, putus soalnya. Yang pertanyaan yang kedua itu terapi endometriosis pada
yang remaja dokter atau yang misalnya belum menikah. Misalnya kan dengan misalnya endometriosisnya berat, jadi sudah terapi analgesik, sudah terapi hormon, tapi masih ada keluhan, mungkin juga ukurannya besar sampai ada indikasi untuk dilakukan pembedahan. Nah, sedangkan tadi sempat disinggung bisa mengurangi jumlah cadangan sel telur, cadangan ovumnya bisa menurun. Itu bagaimana dokter kalau dari pertimbangannya? Kemudian yang terakhir itu sempat disebut juga tentang distorsi anatomi. Itu bagaimana gitu dokter yang saya ingin tanyakan dok? Gitu, terima kasih. Ya, jadi saya katakan tadi memang kita sebagai dokter harus hati-hati pada saat kita mendiagnosa mungkin ada suatu kista ya, kita umpamakan ada suatu kista. Kita bagaimana, saya di step perawal adalah, ini bagi yang sudah menikah ya, bagi yang sudah menikah, step awal adalah kita lihat cadangan sel telurnya bagaimana. Dan itu satu. Kedua kita tanyakan, sudah pernah operasi belum? Seperti itu ya. Kemudian kita dari USG kita bisa melihat berapa besarnya kistanya ya. Keempat, seberapa nyerinya pasien ini mengalami itu. Nah, dari itu semua baru kita bisa mengelola. Kalau cadangan sel telurnya masih bagus ya, kemudian kita lihat sperma analisa, saluran indung telurnya bagaimana ya. Tapi kalau itu dari cadangan sel telur ya, kalau cadangan sel telurnya sudah menurun sekali, kalau orang itu pernah melakukan operasi, kita tidak berani melakukan operasi kedua ya, karena semakin habis. Nah, penanganannya bagaimana? Mungkin kita hanya melakukan, kita tawarkan untuk IVF, tapi sebelum melakukan IVF, kita lakukan punksi dulu, kita ambil dari bawah, kita sedot. Ya, hanya kita menyedot kistanya dengan diberikan terapi dulu tadi dengan suntikan tadi. Kemudian kita sedot. Nah, baru biasanya tapi di awal sudah dijanjikan bahwa ini harus IVF seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, baru kita lakukan penyedotan itu, kemudian kita lakukan IVF. Satu ya. Kedua, kalau pada remaja tadi, kalau besar, kalau dia nyeri, kalau remaja kan memang sulit, kalau kita melakukan USG per vaginam juga sulit. Kalau dia tidak ada kista, karena tadi saya katakan endometriosis bisa berbentuk plak, dan itu nggak bisa dilihat dengan USG. Jadi kita terapinya adalah trial and error, artinya kita lihat coba pasien itu yang remaja tadi dilihat nyerinya dari awal haid sampai akhir haid apa enggak. Ya, kalau hanya 1 hari, 2 hari, kita sarankan dia olahraga supaya peredaran darahnya baik, kemudian dia disuruh hidrasinya yang baik seperti itu, ya. Kemudian ya hidup sehat seperti itu, ya. Tapi kalau dia memang nyerinya dari mulai haid sampai akhir, nah pikiran kita sudah kemungkinan pasien ini adalah suatu endometriosis, ya. Nah, itu kita berikan terapi dulu. Terapi apa? Terapi analgesik, ya. Kita berikan terapi analgesik dulu. Tapi kalau itu tidak mengatasi, baru kita masuk ke hormonal. Tujuan dari terapi hormonal tadi adalah untuk menekan daripada endometriosisnya sendiri, ya. Dengan terapinya mungkin sekitar 6 sampai setahun dengan obat minum aja. Terapi hormonal dengan obat minum bisa, ya. Tapi kalau dia sudah menimbulkan suatu kista lebih dari 5 misalnya pada nona, ya terpaksa memang kita lakukan operasi, ya. Nah, dalam hal ini kita operasi juga harus hati-hati. Tadi memang biasanya saya sebelum melakukan operasi pasti saya cek cadangan sel telurnya dulu berapa, ya. Ini juga sebagai nanti jangan sampai kita nggak meriksa padahal cadangan sel telurnya memang sudah sedikit, kemudian operasi kan tinggal sedikit lagi, gara-gara operasi seperti itu. Apakah operasi selalu menurunkan? Iya, pasti menurun. Tapi kan kita harus hati-hati pada saat operasi, tapi kita sudah tahu sampai seberapa sih gitu ya. Kita kalau orang yang benar-benar hanya tinggal sedikit, kita operasinya ya harus lebih hati-hati lagi gitu loh. Jadi kita inform consent bahwa ini dengan ini nanti penurunan akan terjadi juga. Itu yang harus kita hati-hati. Kalau dari operasi penurunan AMH pasti ada penurunan pasti, nggak mungkin enggak gitu loh. Karena kista itu kan nempel di ovarium dan itu mungkin pada saat kita operasi pasti ada yang terambil yang jaringan sehat itu, apalagi namanya di daerah hilus, di hilusnya
di ovarium itu ada yang daerah yang dekat dengan penempelan pembuluh darahnya itu, dia pasti itu yang sulit untuk diangkat seperti itu. Ya. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, teman-teman, keadaan wanita itu kompleks. Saya punya teman dok, memang tidak sempat ngecek cadangan sel telur saat mau laparoskopi. Iya. Setelah itu baru ketahuan bahwa cadangan sel telurnya sangat menipis, AMH-nya 0, setelah laparoskopi. Gitu. Jadi menurut saya pribadi, karena nggak ada satu langkah yang fix untuk semua keadaan infertilitas ya dok ya. Iya. Nggak ada pakemnya. Kalau A sama dengan B, bukan selalu kayak gitu teman-teman. Ya, Nah, tidak 1+1 sama dengan 2. Nggak ada ya dok ya. Iya. Jadi gini dok, ketika teman-teman ini misalnya punya satu keadaan dan arahnya itu laparoskopi atau laparotomi, ya, apa sih yang harus kita lakukan dan kita tanyakan supaya kita ini kan sudah aware nih dengan resikonya bahwa setelah saya laparoskopi atau laparotomi cadangan sel telur saya akan nipis gitu ya, dok. Tapi bagaimana kita itu bisa mempertimbangkan mendingan saya laparoskopi dengan resiko cadangan sel telur menipis atau saya langsung bayi tabung atau cuman di treatment biasa. Ini milihnya atau sudut pandang atau informasi apa dok yang harus kita ketahui dok? Ya, jadi kalau laparoskopi tadi saya katakan bahwa memang di awal harus ada, kita lihat cadangan sel telurnya dulu ya. Laparoskopi tadi ada indikasinya, yaitu kalau ada kista yang istilahnya kistanya besar seperti itu ya. Kemudian pada waktu kita USG yang mungkin yang belum terjawab tadi, detorsi tadi ya. Detorsi itu artinya kalau normal tadi rahim, saluran indung telur sama ovarium itu bebas ya, nggak ada perlengketan. Nah kalau ada pada endometriosis karena ada peradangan tadi biasa bisa terjadi perlengketan sehingga ovariumnya itu nekuk ke belakang atau saluran indung telurnya itu muter kayak gitu bisa ya. Jadi ini yang perlengketan itu jadi bentuk dari, kalau bentuk satu-satunya mungkin tetap ya, tapi tempatnya yang berubah, itu yang dinamakan distorsi ya. Nah ini kalau pada laparoskopi, kalau perlengketannya ini bisa kita perbaiki, ini juga akan mempermudah kita saat kita melakukan bayi tabung juga, seperti itu. Prosesnya tuh berapa lama sih dok sampai organnya itu muter, ovariumnya ketekuk, itu kita tuh berapa lama tidak mengetahui keadaan itu sampai di tahap itu sih dok? Itu yang kita nggak bisa berapa lamanya gitu nggak bisa kita. Karena kadang itu orang kan tadi ada yang masih nyeri dikit dia sudah aware ya. Ada yang nggak apa-apa seperti itu. Padahal tadi saya bilang begitu kita mens kan itu tetap berlangsung. Ya, endometrium yang ada di luar tadi, endometrius tadi kan juga mengikuti siklus haid. Jadi dia berlangsung terus seperti itu. Dan semakin menimbulkan peradangan, semakin menimbulkan peradangan bisa aja perlengketan itu semakin melebar. Ya kan, merambah kemana-mana seperti itu. Ya, sampai usus-usus bisa lengket ya dok ya. Iya. Saya pernah dengar kasus ini teman operasi karena ususnya sudah lengket karena endometriosis. Dan sekarang dia statusnya harus operasi untuk katanya ngeruk endometriumnya itu terus. Karena kayak endometriosisnya. Tebalnya terus menggila gitu loh dok. Dia menebal terus gitu. Nah itu kalau pasti ada hubungannya dengan hormonal ya itu dok ya. Kalau dia pencetusnya sudah ada endometriosis, dia begitu kita menstruasi dia kan juga bekerja. Yang nempel-nempel di organ-organ itu aktif pada saat kita menstruasi dan nimbulin nyeri gitu ya dok ya. Silakan untuk pertanyaan berikutnya teman-teman tentang anything ya. Endo yang pertama sebelah sana, nanti yang kedua kita ke sister yang sebelah. Silakan. Tes. Dok, kita waktu tahun 2019 itu merencanakan untuk program hamil. Sorry saya potong, namanya siapa supaya saya bisa mencatat untuk nanti kemungkinan door prize, sorry. Saya Jeffrey. Jackly ya. Thank you, silakan. Tahun 2019 kita melakukan pemeriksaan ke dokter untuk melakukan program hamil. Dan itu sama dokter disuruh untuk tes darah dan lain sebagainya, dilihat seperti USG itu dinyatakan kalau ada endometriosis. Terus kemudian kita tidak kan kita programnya secara normal biasa. Terus tapi kan nggak berhasil, terus setelah itu tahun 2019 akhir, setelah itu kan pandemik dok. Kita tidak melanjutkan, terus
kita lanjut lagi waktu tahun lalu sekitar bulan September Oktober kita melakukan pemeriksaan lagi. Itu dinyatakan sama dokter kalau sudah bersih, tidak ada endometriosisnya. Soalnya sebelumnya kita makan makanan kesehatan gitulah sebelumnya dok. Nah terus kemudian kita disarankan untuk IUI karena sudah lama juga usia perkawinannya. Nah waktu di IUI itu kan hasilnya untuk ukuran sel telurnya itu sangat bagus dan setelah melakukan IUI itu kan juga keluar analisa sperma. Analisa spermanya juga sangat bagus gitu, tapi kita nggak berhasil. Nah kita apakah harus melakukan IUI lagi atau langsung IVF dan lain sebagainya gitu dok? Ya. Jadi pada saat sebelum kita melakukan IUI ya, yang kita lihat adalah bagaimana salurannya. Apakah sudah dilakukan HSG? Sudah bagus. Ya. Jadi endometriosis tadi saya katakan bahwa gold standarnya adalah memakai laparoskopi. Ya, jadi melakukan operasi bahwa benar itu suatu endometriosis. Tapi yang apakah ada gejala nyeri waktu haid apa enggak? Nah itu kan secara pertanyaan ya, apa anamnesa seperti itu ya. Nah kalau itu ada nyeri memang waktu haid, enggak ada. Jadi kalau enggak ada mungkin apa dari USG ada kistanya atau seperti apa? Diperiksanya saat haid ya. Nah biasanya kalau memang 2 cm kita anggap kecil ya, kita bisa terapi dengan obat-obatan ya. Kalau memang pada start saat IUI itu dikatakan sel telurnya sel telurnya folikelnya ya, bukan sel telurnya, folikelnya baik, sperma baik. Nah, cuman kita kadang ada yang tidak melihat bagaimana endometriumnya ya, kalau salurannya juga baik ya. Cuman endometrium atau bagian dalam rahimnya sebagai penerimanya itu apakah baik, bagaimana tebalnya, bagaimana komposisinya ya, kemudian bagaimana aliran darahnya itu sebenarnya juga harus dilihat ya. Kemudian inseminasinya memakai apa, obat atau obat suntik untuk stimulasinya. Maksudnya sebelum IUI-nya dok? Ya. Pakai obat yang suntik itu seperti orang diabetes itu? Oh. Berapa hari, selama 10 hari? Kurang lebih enggak sampai sih dok, 7 harian kira-kira. Oh, 7. Ya, jadi kalau sudah itu sudah bagus, sebenarnya sudah bagus karena efek daripada obat suntik itu untuk endometrium biasanya juga bagus. Nah cuman memang harus diingat angka keberhasilan daripada IUI itu hanya 25% ya, seperti itu. Nah itu kita bisa katakan unexplained. Kenapa ya? Kita katakan IUI gagal itu 3 kali setelah melakukan IUI ya. Kalau 3 kali melakukan IUI gagal, kita absiskan ke bayi tabung seperti itu. Tapi mungkin faktor lain kalau tanya kenapa, karena memang kita nggak bisa nerangkan kan, kalau semua sperma bagus, sel telur bagus, endometrium bagus ya, kemudian obat stimulasinya juga sudah bagus, tapi pembuahan itu kan memang di dalam ya kan, jadi kita nggak tahu, timing sudah kita atur, semuanya kita atur, tapi pembuahan tetap di dalam. Beda kalau dengan IVF, kalau IVF itu kan kita melihat dengan di bawah mikroskop ya, mungkin besok Dr. Metra ya, yang akan berbicara tentang embriologi, bagaimana sel telurnya, itu di mikroskop benar nggak bagus, karena kadang folikel yang katakan tadi bagus, tadi adalah folikelnya Pak, bukan sel telurnya kan. Nah padahal kita sudah sedot pada waktu bayi tabung, kita bisa lihat sel telurnya bagus apa enggak ya. Itu pengalaman saya. Usia kadang tidak bisa membohongi ya, walaupun AM-nya juga bagus, masih bagus, tapi kualitas sel telur itu kualitasnya itu tidak bisa dibohongi kalau usia ya. Jadi kualitasnya pasti lebih jelek daripada yang masih usia muda seperti itu. Karena kemarin saya juga dapat pasien AM-nya masih bagus, usianya 45, tapi kita stimulasi dengan ya sesuai dengan stimulasinya, tapi mendapatkan sel telur itu cuma 3, tapi memang kualitasnya jelek seperti itu. Jadi responnya memang juga kurang ya dok dia? responnya dia dapat 5 memang, bagus, tapi
itu tadi Kualitasnya ya dok? kualitasnya nggak bagus. Berarti memang AMH kan tidak bisa menilai kualitas ya? Ya. Dia hanya screening untuk cadangan sel telur kita pada saat itu berapa gitu ya. Semoga menjawab Bapak Jekli ya. Untuk next pertanyaan berikutnya silakan di sebelah sini. Oke. Menarik ya, IUI diulang 3 kali gitu ya Iya, dok. Kalau dikatakan udah gagal. nggak Iya. berhasil harus naik kelas ke IVF Naik gitu kelas. ya dok ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lulu. Saya mau nanya tentang promil. Apakah ada tahapan-tahapan tertentu untuk promil bagi pengantin baru kayak gitu, Dok? Udah, Ya. terima kasih. Jadi kita sebenarnya promil itu adalah suatu rangkaian ya Mbak ya. Jadi katakan pasangan infertilitas itu kalau sudah setahun. Jadi kalau baru menikah santai-santai aja ya. Kita katakan setahun kalau pasangan itu sudah melakukan hubungan seks secara normal, artinya dia satu rumah, tidak satu di luar kota, satu di sini, ketemunya seminggu sekali atau 1 bulan sekali, itu kita tidak masukkan dalam pasangan yang infertilitas ya. Jadi kalau setahun dengan hubungan seks yang normal 3-4 kali dalam 1 minggu, setahun tidak mau kehamilan, nah baru kita katakan pasangannya infertilitas ya. Promilnya adalah yaitu kita mulai seleksi. Ada 3 faktor utama orang belum dikaruniai anak ya yang harus kita lihat adalah sperma ya. Jadi paling awal itu sebenarnya adalah pemeriksaan sperma, bukan pada yang wanita ya. Karena pemeriksaan sperma itu pemeriksaan paling mudah, murah dan aman. Ya, jangan menyentuh wanita sebenarnya kalau spermanya belum diperiksa. Jangan melakukan pemeriksaan apapun kalau spermanya belum diperiksa ya. Karena apa? Kalau orang laki itu ya mek sperma tok gitu ya. Ya, sing diperiksa mek sperma tok. Ya, kalau spermanya baik oke, baru kita melangkah ke yang wanita. Ya, yang wanita tadi banyak kan? Bagaimana salurannya, bagaimana kalau dia haidnya enggak teratur, hormonnya diperiksa, ya kan? Kemudian bagaimana secara anatomi bagaimana di USG segala macam, ya kan? Jadi itu biayanya lebih mahal. Jadi kalau yang datang ke dokter obgyn kemudian datang mau promil langsung dikasih obat, kalau saya kok nggak setuju ya, karena kita belum lihat spermanya ya apa, ya kan? Saluran hidung telurnya bagaimana? Tahu-tahu sudah dikasih penyubur, ya kan? Nah kita dikasih penyubur, yang perempuan disuruh minum obat, terus yang laki dibiarkan, ya kan? Ternyata yang kelainan yang laki, berapa uang sudah dibuang, iya kan? Berapa uang sudah dibuang, ya? Belum apa-apa sudah suruh minum penyubur, suruh minum asam folat, segala macam. Yang laki lo gak diperiksa sama sekali. Itu banyak kejadiannya di saya itu banyak. Ya ternyata yang padahal hanya untuk periksa orang laki itu 300.000 tok. Ya, orang perempuan mahal. Ya, hormonnya satu item itu 600.000 dok. Nah, ya. Start dari 600.000. Nah, kemudian belum saluran hidung telurnya berapa ya? Seperti itu, lebih mahal lagi ya, belum obatnya, kalau belum apa-apa obatnya sudah dikasih, sudah berapa ya kan, seperti itu. Jadi yang dikatakan promil tadi itu adalah seleksi dulu. Jadi 3 faktor, sperma lakukan dulu, kemudian kalau sperma bagus baru kita melangkah ke yang perempuan. Yang perempuan kita lihat apa, bagaimana siklus haidnya, baik apa enggak, seperti itu. Kalau siklus haidnya antara wanita itu siklus yang bagus itu 24 sampai 35 hari, berarti setiap bulan dia mengeluarkan sel telur. Ya, kita tidak perlu memeriksa hormon. Dalam pikiran kita pasti ada sel telur yang keluar dalam satu siklusnya. Nah, sekarang tinggal kalau spermanya bagus, salurannya bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, baru kita meriksa saluran. Jadi harus bertahap. Promil itu bertahap, enggak duduk langsung minta penyubur seperti itu. Ya, memang kuncinya adalah sabar ya dan telaten. Kalau 1 tahun dibilang pasangan infertil, yang 10 tahun udah dapat medali emas 24 karat enggak sih dok? Oke, berbahagialah para pejodoh garis teman-teman yang di sini yang masih mens teratur dalam siklus yang tadi dokter sebutin ya. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa setiap bulan kita itu ada 1 sel telur yang mateng gitu ya dok ya. Oke, next pertanyaan silakan. Yes, ada 2 lagi akan kita jawab. Hadiahnya 2 free konsultasi gratis by Dokter Maya langsung dan ada goodie bag juga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rosa. Osa ya? Rosa. Oh Rosa. Hai.
Gini dok, saya ada 3 pertanyaan. Mohon maaf banyak ya. Ya. Yang pertama gini, saya ada kasus dua-duanya. Jadi saya punya Endometriosis maksudnya? Iya, endometriosis itu 13 tahun yang lalu saya sudah dioperasi. Gedenya sekitar 10 cm, nempel di ovarium sebelah kanan. Ovariumnya maksudnya nggak diambil, tapi istilah dokternya cuma dikulitin gitu aja. Ya, kistanya diambil. Nah, terus sudah selesai, sempet 2 tahun kemudian saya cek lagi, konon katanya tumbuh lagi. Tapi karena saya sedikit ketakutan mungkin ya, jadi akhirnya saya sudah saya imani, maksudnya saya sembuh. Saya nggak ke dokter lagi, pokoknya saya nggak mau tahu. Terus akhirnya waktu itu saya belum menikah. Terus akhirnya waktu berjalan hingga akhirnya tahun kemarin Juni saya menikah di usia yang cukup telat sih gitu loh. Saya sudah mendekati 40. Sebenarnya mungkin 10 bulan kan berarti kalau dari Juni itu mungkin masih belum terlalu lama ya, tapi karena mengingat umur, jadi saya rasa saya harus mulai memberanikan diri untuk ngecek lagi kayak gitu. Nah terus awal bulan April saya ke dokter dan sama dokter didiagnosa ada si adenomiosis gitu. Saya pastikan apakah endo saya nggak tumbuh lagi. Awalnya dokter ngomong ada, tapi di pertemuan kedua enggak, kamu enggak endo, kamu ade. Maksudnya si adenya ini yang ada gitu. Nah terus pertanyaan saya dok, yang pertama, kalau boleh saya punya gambaran, kalau yang endometriosis saya itu bentuknya kan kayak kantong gitu ya, isinya cairan. Ya. Nah kalau si ade ini gimana? Karena dokter itu kemarin ngomong ke saya, rahim saya membengkak karena seperti yang dokter jelaskan tadi. Nah tapi kok dia bisa menyebutkan ukuran 8 cm. Nah lalu jujur aja saya enggak punya bayangan, lalu bentuknya si ade ini apa? Apakah seperti endo berupa kantong isinya cairan atau apa? Itu yang pertama ya dok. Yang kedua, kalau si endo saya sudah dioperasi dulu, apakah ade ini harus operasi lagi? Karena si dokter saya bilang kalau misalkan dokter saya bilang coba 3 bulan ke depan cara alami dulu hamilnya. Kalau misalkan enggak bisa mungkin nanti baru dibicarakan untuk operasi untuk adenya gitu. Lah, apakah perlu sampai sebegitunya kah gitu loh dok? Ya jujur saya takut sih, saya khawatir kayak gitu. Nah kalau yang ketiga, kalau misalkan ade ini nggak dioperasi, apakah saya masih bisa hamil kah? Kayak gitu, hamilnya lewat alami bisakah? Atau harus step-step yang lebih ruwet lagi? Iya. Gitu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Sis Rosa, silakan dokter. Jadi kalau adenomiosis itu seperti saya terangkan tadi, kenapa kok bisa diukur? Mungkin yang diukur mungkin ya bayang-bayangan saya mungkin besarnya rahimnya ya. Nah tadi kan memang ada juga yang bentuknya difus atau yang lokal tadi ya. Jadi mungkin yang lokal juga bisa. Jadi di mana rahim yang sebelah mana, artinya yang di belakang atau yang di depan, itu di USG kan juga bisa kelihatan. Jadi bentuknya rahim kita kalau di USG kalau ada adenomiosis itu tidak rata, tidak simetris. Tadi ada yang benjol gitu. Nah itu mungkin yang diukur itu juga bisa ya. Kalau yang difus biasanya ya seperti gambaran USG saya tadi. Jadi full nggak bisa kita ukur adenomiosisnya. Jadi adenomiosis itu kan ada yang tadi tahu ya, yang ada 2 beda tadi. Ya mungkin yang di sebelah sini tadi itu yang bisa diukur. Jadi bentuknya bukan kantong. Jadi dia otot rahim itu kemasukan endometrium. Ya. Nah, di situ dia kemudian kalau kita main dia juga akan menyebarkan darahnya seperti itu.
sampai di otot-otot menyusup ke otot-otot di rahim. Nah itu kan jadi dia besar seperti itu. Jadi nggak berupa kantong, beda. Sebenarnya endometriosis dan adenomyosis itu penyakit yang sama. Yang satu di di otot rahim yang merusak tadi junctional cell-nya tadi. Yang satu jaringan endometrium yang lengket di luar rahim seperti ovarium. Ya, jadi tidak berupa kantong. Ya. Kemudian apakah harus dioperasi? Nah, ini pertanyaan yang memang agak sulit ya. Karena apa? Kalau operasi adenomyosis itu biasanya hanya mengurangi sebagian, ya, tidak semuanya dihilangkan. Ya, apalagi kalau orang itu belum punya anak, itu sangat sulit sebagai dokter untuk melakukan pilihan. Ya, tapi kita lihat dulu sebenarnya faktor yang lain, spermanya bagaimana, sekali lagi salurannya bagaimana, kemudian endometriumnya tadi terganggu enggak? Ya, endometriumnya terganggu enggak? Kalau tidak terganggu, kita masih bisa lakukan program. Kalau semuanya enggak apa-apa, ada keluhan nyeri enggak? Kalau haid? Ada, tapi enggak separah waktu 13 tahun yang lalu sebelum operasi gitu. Nah, kalau nggak parah, siklus haidnya masih normal, berarti karena memang usia di atas 35, hampir 40 ya. Kalau kita lihat dulu cadangan sel telurnya bagaimana. Kalau spermanya, salurannya dan cadangan sel telurnya masih bagus, ya nggak apa-apa, mungkin bisa dialami. Dicoba alami dulu kan, memang. Tadi disuruh alami 3 bulan, ya seperti itu. Nah, cuman kita memang kan karena usia kita punya batas waktu, ya kan. Kualitas tadi saya bilang usia itu tidak bisa, kualitas sel telur itu tidak bisa dibohongi dengan usia, ya kan? Jadi harus ada langkah berikutnya. Jadi saya katakan tadi setahun, maaf mungkin saya ralat juga yang setahun tadi kalau memang usianya masih di bawah 35. Kalau sudah di atas 35, mau 6 bulan mau sudah nikah langsung konsultasi silahkan. Ya karena kita memang tadi sekali lagi kualitas sel telur pada wanita itu nggak bisa dengan dibohongi, itu adalah usianya memang. Ya, semakin usia meningkat semakin kualitasnya nggak bagus. Ya, jadi mungkin bisa 3 bulan dilihat kalau memang semuanya bagus ya clear semua. Ya coba menstruasi normal, segalanya normal. Nah, kita ada batas waktu tadi. Ya, konservatif artinya hubungan seks secara normal gimana ya. Kemudian dengan berhasil apa enggak? Ya, kalau tidak berhasil harus melangkah ke langkah berikutnya, kita mau inseminasi atau apa ya. Kemudian kalau sebelum inseminasi mau dikasih terapi dulu untuk adenomyosisnya dulu ya, kemudian baru lakukan inseminasi. Kalau toh inseminasi tidak berhasil ya naik 1 kelas lagi untuk ke IVF seperti itu ya. Kalau IVF kan kita siapkan dengan tadi suntikan supaya suasananya rahimnya dibuat kondusif tadi ya, dengan suntikan itu selama 3 sampai 6 bulan seperti itu supaya adenomyosisnya tidak membesar. Saya katakan tadi kan kalau itu dibiarkan bisa tambah besar, iya ya, karena tadi kalau kita mens dia juga akan mengeluarkan darah kan di otot rahim, nah itu kan membesar lagi nanti ya, seperti itu ya. Terima kasih, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, pas tadi, oke. 2 pertanyaan terakhir ya, 3 pertanyaan terakhir, 1, 2, dan 3, silakan. Dok, saya jadi insecure dok ngomongin soal usia dan lain-lain dan kualitas sel telur ini juga gitu. Kayaknya memang sekarang nggak boleh kayak berleha-leha ya, harus segera mulai lagi. Silakan sebelah sini, 1, 2, sister yang baju merah dan bapak baju kotak-kotak. Ya, 3 pertanyaan terakhir, ada 6 goodie bag, jadi semua penanya akan dapat ya. Ada 7 goodie bag enggak Dokter Mila? Oh ada 6 aja, berarti 1 yang enggak dapat dong ya. Oke, 7 penanya semuanya dapat, tapi dari 7 itu 2 nanti gratis konsultasi. Ya oke, silakan pertanyaannya. Jadi bertanyakah sister? Oke. Halo, nama saya Rizka. Nah, saya mau bertanya soal penggunaan pembalut atau tampon. Nah, kan sekarang ini saya mulai beralih ke penggunaan menstrual cup dok, biar lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah, itu apa mempengaruhi tingkat
infertilitas itu ya dokter. Terima kasih. Yang pakai itu ya? Yang kayak plastik silikon gitu ya, dimasukin ke dalam itu. Terima kasih. Itu bisa bikin darah haid balik nggak dok? Saya juga kepengen nyoba pakai itu dok. Menstrual cup. Ya, itu kemajuan zaman ya. Jadi kalau ada orang itu memang ada yang predisposisi untuk darah balik itu ada. Jadi kan itu memang kalau pakai itu ya, ini logika aja ya, kan memang darahnya nggak masih cair di situ ya, ngantong gitu ya. Kalau kita ngendap gitu iya, di situ ya dok. jadi ya? kemungkinan kalau bisa terjadi endometriosis mungkin kalau memang ada orang itu yang bakat ke arah sana untuk refleksnya tadi ada, bisa seperti itu. Ya, jadi kalau kita pakai pembalut biasa kan itu kan langsung turun ke bawah, diserap ya dok. kan Oke. gitu. Semoga menjawab pertanyaan. 2 pertanyaan terakhir, Sister baju merah dan Bapak yang baju kotak-kotak. Mungkin goodie bag dari Signum boleh langsung dibagiin ya untuk ke semua penanya ya. Yang goodie bagnya nanti kita pilih dari 7 penanya 2 yang berhasil mendapatkan konsultasi. Silakan. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Kak Ros. Ini saya mau nanya tentang saya, Bro. Nama dong, nama saya. Oh iya, namanya saya dengan Anjar Anita. Gini dok, saya kan sudah menikah hampir 4 tahun. Nah itu sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan yang promil dari sperma, siklus haid normal, lalu saluran saya. Nah dari itu dok, siklus haid normal. Nah kalau siklus haid normal itu otomatis ada sel telur yang udah mateng. Nah sementara saya dicek waktu hari ke-12 pasca hari ke-12 habis mens itu sel telur saya kecil. Nah terus akhirnya dikasih sama dokter di hari kedua mens itu dikasih kayaknya hormon terus bulan selanjutnya sel saya bagus lagi, gede lagi. Nah setelah itu cek sperma juga normal, akhirnya kita konsepsi selama 3 bulan belum ada belum ada reaksi, belum ada kehamilan garis 2. Nah yang saya tanyakan dok, apakah kita perlu laparoskopi itu, soalnya dokter pernah menyarankan kalau kemungkinan ada yang endometriosis tapi waktu di USG itu nggak kelihatan apa-apa, tapi cuma terlihat ada kayak nyium ya, kutil kecil cuma 0,3 mili, 0,3 senti, berarti 3 mili ya? 0,3 senti mungkin ya? Ya 0,3 senti itu, dan apakah perlu HSG dok? Karena walaupun siklus saya normal, tapi apakah salurannya perlu dicek lagi? Apa? Oh belum, HSG-nya belum? Belum, gitu dok. Itu aja sama apakah saya perlu IVF juga dok? Soalnya saya masih usia 30 sih. Untuk itu aja, terima kasih. Ya, jadi pada saat pemeriksaan tadi hari ke-12, tapi siklus mbaknya siklus berapa hari? Kalau dihitung hari pertama ketemu hari pertama lagi berapa hari? 30. Nah, 30. Kalau hari ke-12 memang belum muncul, belum membesar. Kenapa? Puncak masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi setiap wanita itu beda-beda. Kalau orang itu siklusnya 30 hari, berarti dia dikurangi 14. Berarti puncak masa suburnya hari berapa? Hari ke-16. Ya, jadi kalau diukur dari ke-12 kecil, ya iyalah, masih kecil ya. Ya, jadi puncaknya hari ke-16 ya. Kalau kita siklus 26 hari, mungkin hari ke-12 sudah puncaknya. Ya. Kemudian tadi diberikan obat, kemudian membesar. Tapi kalau menurut saya HSG-nya kan belum. Nah, apakah yakin HSG-nya nggak buntu? Saya katakan tadi 3 faktor. Ya, spermanya bagaimana? Ya, sel telurnya kalau headnya teratur misalnya. Berarti kan tinggal 1 faktor. Ya, salurannya bagaimana? Ya, kita tidak menuju ke bayi tabung dulu. Ya, kemudian satu lagi adalah mungkin obesitasnya harus diperbaiki. Ya, jadi 1, karena orang obesitas itu kualitas sel telurnya itu juga dari jurnal itu hampir 70% kualitas sel telurnya nggak bagus.
ya. Jadi diukur aja obesitas BMI-nya berapa, kemudian lingkar perutnya berapa, ya. Nah, lingkar perutnya kalau wanita itu harus 80, ya. Jadi kalau lebih dari itu, ya olahraga, sit up, memperbaiki pola hidup ya. Yang mungkin yang sering dilupakan itu adalah hidrasi, ya, minum. ya, hidrasinya. Satu hari minum berapa liter? Berat badannya berapa? Kalau beratnya 80 ya 4 liter ya, jadi 50. Jadi olahraga kemudian hidrasinya harus bagus ya, tidak ngemil lagi, tidak karbo-karbo lagi seperti itu ya. Eat clean, coba nggak minyak, kan minyak sekarang mahal ya. Demi kesehatan sel telur ya, Sis Anja ya. Tapi Dok, ada yang menarik. Saya ini secara BMI itu enggak obes, Dok. Jadi saya terakhir sebelum bayi tabung yang kedua sama dokter itu saya sekitar 58 beratnya. Habis gitu setelah bayi tabung saya naik jadi 64, teman-teman. Tapi secara tinggi badan, rasio tinggi badan dan berat badan, 64 itu sebenarnya belum kategori obes, Dok. Tapi teman-teman jangan salah, body fat saya ini sangat tinggi. Nah, itu juga yang enggak baik. Teman-teman sempetin nanti cek body fat di Urban Athletes di depan itu gratis. Teman-teman lihat, jangan terkejut. Saya merasa kayak 64 ya masih oke lah, cabi-cabi sedikit. Tapi komposisi body fatnya terlalu tinggi, Dok. Saya sampai jadi malu. Makanya gitu. yang gemuk yang di perut itu yang kadang-kadang. Benar, yang di perut ya. Oh, saya timbunan lemaknya tersebar mungkin jadi nggak kelihatan gitu ya. Thank you Sis Anjar. Ternyata ada 8 hadiah, 6 goodie bag dan 2 voucher. Jadi masih ada 2 pertanyaan terakhir, Bapak 1 kotak-kotak dan mungkin 1 pertanyaan terakhir. Yes, silakan. 2 pertanyaan terakhir. Dokter harus pilih loh nanti 2 vouchernya siapa ya, Dok? Iya. Silakan. Izin Dok, saya Doni. Saya mau menanyakan Dok, di tahun 2019 itu istri saya kan melakukan laparoskopi hidrosalping, Dok. Hidrosalping ya. Iya, itu di sebelah kanan. Yang mau saya tanyakan itu kan tadi dari paparan dokter, apabila sering melakukan operasi lapras akan mempengaruhi sel telur. Nah, seberapa besarkah persentase untuk pengaruhnya itu, Dok? Yang pertama itu. Yang kedua itu di tahun melanjuti pertanyaan sebelumnya, Dok. Di tahun 2019 saya istri saya melakukan IMSEM. Nah, di tahun 2019 itu ternyata belum dikasih rezeki. Akhirnya di tahun 2020 kita meningkat menjadi ke IVF. Di IVF kita mendapatkan sel telur 12. 12 yang dibuahi menjadi pembuahan itu sekitar 7, Dok. Nah, di tahun 2020 kita lakukan FET pertama dengan 3 embrio. Nah, di embrio ketiga itu dimasukkan ternyata alhamdulillah dapat sampai 7 minggu. Nah, setelah 7 minggu akhirnya terjadilah pendarahan, keguguran. Nah, dokter itu bilang penyebabnya ada 2. Pertama bisa dari rahim, yang kedua itu dari embrionya. Nah, setelah itu kan kita masih punya cadangan embrio, Dok. Akhirnya sebelum melakukan FET yang kedua atau bayi tabung kedua itu kita mengikuti prosedur apa yang disarankan oleh dokter. Nah, seperti kita mengecek rahim, kita SHG, ternyata dari hasil SHG-nya itu tidak masalah. HSG maksudnya? SHG, Dok. Apa? SHG. Oh ya. SHG. Nah, dari SHG itu tidak masalah. Akhirnya kita ngecek darah. Cek darah ternyata ada pengentalan darah di istri sedikit. Akhirnya kita dikasih obat. Akhirnya dokter bilang, oke, kita lanjut untuk program FET yang kedua.
Nah, di program FET yang kedua itu ternyata dari sisa embrio itu tidak menempel sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini kan semakin lama kan semakin umur usia wanita itu kan semakin mempengaruhi sel telur, Dok. Nah, itu kan akan ibaratnya semakin lama semakin kecil. Nah, dari kejadian saya ini, saya mau tanya, kira-kira untuk saya dan istri saya itu harus seperti apa, Dok? Karena sudah mengalami kegagalan untuk yang kedua kali. Seperti itu, Dok. Makasih. Ya, tetap semangat ya Pak, Bu. Ya, jadi saya mencoba menjawab. Jadi kalau ada hidrosalping memang harus dioperasi karena dibuang. Kenapa? Karena hidrosalping sendiri adalah pembengkakan dari saluran hidung telur, itu isinya cairan, ya, cairan bekas infeksi. Nah, itu kalau tidak diambil akan memperburuk juga keberhasilan kalau kita melakukan bayi tabung. Ya, satu, ya. Jadi dia harus diambil karena sifatnya toksik. Dan juga cairan itu tidak diam, sebenarnya cairan hidrosalping itu tidak diam di saluran, tapi dia bisa merendam di endometriumnya kita. Nah, itu kenapa harus diambil alasannya, satu, ya. Jadi sudah betul tindakannya harus diambil. Kemudian langkah selanjutnya tadi adalah bayi tabung, ya kan. Kalau risiko yang Bapak tanyakan apa dengan pembedahan menurunkan angka angka cadangan sel telur, itu kalau kita lakukan ada operasi di ovarium, ya, ada kista. Tapi pada saat kita lakukan hidrosalping kita juga harus hati-hati. Karena apa? Karena di dekat saluran hidung telur kita itu juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang mengaliri ovarium. Kalau kita dapat dikata kita salah dalam kadang-kadang kalau kita operasi itu sering maksudnya kalau ada perdarahan kadang kita berusaha menghentikan perdarahan kan itu. Nah, itu kadang bisa juga mematikan aliran darah ke sana. Walaupun aliran darah di situ juga bisa membuat kolateral atau cabang-cabang lainnya untuk mengaliri seperti itu. Kenapa harus hati-hati memang kalau pada kita melakukan operasi laparoskopi, ya. Udah itu nggak apa-apa. Jadi sudah betul dilakukan hidrosalping, sudah diambil, kemudian prosesnya adalah dapat 12 dapat 7 ya. Nah, itu sudah 50% sudah bagus. Tapi yang kita tanyakan adalah sampai dikembangkan sampai D berapa yang bertahan itu? D5 atau D3? Ya? Sampai D5 atau D3? Blastoki semua. Iya. Blastoki semua. Berarti itu kan sudah bagus. Cuman di sini tadi katakan memang ada harus pada waktu kita melakukan FET atau frozen embryo transfer harus ada sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini yang sulit antara endometrium sama embrionya ini. Ya, jadi kita biasanya juga persiapan itu juga kita lihat sekali lagi tadi tebalnya bagaimana, volumenya bagaimana, peredaran darahnya bagaimana, kita harus cek, ya. Kemudian makanya bisa tadi katakan memang dari faktor embrio atau dari faktor rahim, ya kan. Nah, embrio sendiri kalau memang belum dilakukan PGTA namanya, walaupun sampai blastokis, belum tentu memang semuanya normal, ya. Kemarin kita pernah melakukan bayi tabung dengan D5 itu dengan abortus berulang, kasus abortus berulang, dapat 5 embrio. Tapi dicek itu tidak ada yang bagus semua embrionya. Mungkin langkah yang bisa Bapak ambil mungkin melakukan PGTA pada ininya, pada embrionya. Bagus enggak embrionya? Ya, walaupun itu bisa dikembangkan sampai blastokis, Pak. Ya. Kita lakukan PGTA, memang mahal ya, sekitar 15 juta ya? Ya, satu embrio ya? 15 juta memang. Dok, mau nanya dok, kalau PGTA itu untuk yang fresh atau yang freezing bisa nggak dok? Biasanya fresh ya. Frozen bisa kok, bisa juga, bisa. Gitu. Jadi sepertinya frozen dulu dikembangkan, towing dulu dicairkan dulu baru dilakukan. Tapi kemarin dari. Tapi risikonya memang kalau setelah
towing kemudian dibekukan lagi lah itu. Tapi karena memang karena kemarin dari dokter pun bilang lebih baik fresh itu karena karena kemarin pandemi jadi saya freezing, saya juga pengen PGTA tapi karena freezing itu akhirnya kata dokter lebih baik kalau yang fresh aja. Fresh PGTA. itu maksudnya begini Pak, jadi pada waktu kita sudah dapat embrio kita PGTA, kemudian baru kalau hasilnya gimana itu kan kalau masih bagus nggak apa-apa kita lakukan freezing gitu. Iya dok, maksudnya kemarin kan jadi kita yang dapat 7 itu karena pandemi, akhirnya kita freezing. Nah, sebelum di freezing sebenarnya di PGTA bisa. Iya, tapi tidak kemarin itu dari dokternya pun tidak mengasih masukan atau saran ke kita untuk PGTA. Akhirnya setelah gagal pertama itu, baru kita yang punya ini, dok bisa nggak dok untuk PGTA? Nah, tapi kata dokter itu baiknya untuk yang fresh. Seperti itu. Yang fresh artinya setelah diambil, setelah langsung di PGTA setelah dikawinkan gitu ya. Setelah di kultur tadi. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Kita kasih kesempatan yang lain atau dokter masih mungkin kemudian yang dari faktor yang ibu yaitu tadi kita lihat endometriumnya bagaimana atau kita cari faktor lain, apakah dengan anatesnya udah diperiksa atau belum, seperti itu ya. Karena pengalaman kami tetap semangat Pak. Sama sedikit. Karena apa? Kita juga punya pengalaman ya, dari 2 kali tidak berhasil, tetap kita lakukan ketiga itu alhamdulillah berhasil. Jadi kita tetap semangat, kita cari dulu. Kemarin terakhir pasien saya juga seperti itu, ternyata eksplorasi lagi. Jadi kalau kita mungkin besok bisa ngikutin dokter Metra ya, ngomong juga. Jadi orang bayi tabung itu sebenarnya sebagai, kalau yang pertama kali sebagai bayi tabung itu sebagai diagnostik, artinya nanti sebagai pelajaran kita untuk next apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti Bapak, mungkin kita bisa, oh ini belum diperiksa, seperti itu. Mungkin profil anates belum diperiksa juga bisa, karena kemarin pasien saya yang terakhir itu ternyata setelah keguguran 2 kali kita periksa, saya nggak sempat PGTA, terus terang aja nggak kita lakukan PGTA, saya explore langsung ke anatesnya, soalnya memang mahal ya, sekitar 15 juta ya profil anates itu, ternyata memang ada, walaupun sedikit. Tadi kan Bapak katakan juga di dimirnya ada kelainan ya, kekentalan darahnya ya. Itu lebih baik dieksplor lagi ya, dieksplor lebih lanjut lagi, mungkin dengan pemeriksaan anates, memang agak mahal Bu, 15 juta sekitar itu. Nah kalau memang ada kelainan di protein S segala macam, itu kita terapi dulu. Nah alhamdulillah kemarin pasien saya diterapi, tapi bukan saya yang terapi ya, artinya kita anjurkan seperti ini, ternyata ketemu ini walaupun sedikit, kita alihkan ke dokter penyakit dalam yang khusus hematologi ya, kemudian diterapi dan alhamdulillah berhasil. Jadi Ibu juga jangan putus asa ya, jadi tetap semangat ya, masih ada embrio, mungkin embrionya juga masih yang terbaik juga bisa, Ibu bisa eksplorasi tadi dari 1, kalau PGTA nggak bisa dari kita sebagai apa ya, mungkin masih ada yang belum dieksplor lagi, seperti itu. Sudah periksa anates belum? Sudah, normal juga ya, mungkin dilihat lagi. Kemarin juga ada yang seperti itu 3 kali baru berhasil juga bisa ya. Terima kasih ya. Mungkin langsung last penanya terakhir ya. Selama kita masih memiliki sel telur, masih ada sperma, masih ada waktu, kita masih bisa terus mencoba gitu ya Dok ya. Mungkin pertanyaan terakhir silakan. Tes. Bismillah, Dokter Maya, terakhir saya tes sama dokter itu sebentar. Oh iya, namanya belum ya. Iya, nama saya Nabila. Oke. Terakhir tes sama Dokter Maya itu di endometrium ya, itu katanya ada penambalan dokter, dan itu saya tes waktu menstruasi hari kedua. Setelah itu saya disuruh dokter untuk AMH sama HSG. Cuman itu sudah Desember kalau nggak salah ya. Desember 2021. Nah, karena Januari, Februari, Maret itu ada banyak hal sehingga dalam hal anggaran itu belum bisa tes, akhirnya baru bisa tes AMH dokter. Itu bulan ini.
Nah ini saya mens dan rencana tes HSG itu mungkin di hari ke-16. Kalau misalnya saya nggak jadi tes HSG di bulan ini, ditunda lagi, apakah itu mempengaruhi analisa dokter? Seperti itu. Analisa yang apa maksudnya? Dari nanti hasil AMH sama HSG-nya. AMH kan jumlah sel telur, sedangkan HSG kan penyumbatannya. Nah, apakah jarak antara AMH sama HSG itu harus bersamaan? Enggak. Oh enggak ya dokter. Jadi boleh dilakukan bulan depannya boleh. Oh gitu. Lalu yang kenapa dokter ada penebalan itu dokter? Nah, penebalan itu makanya kita pada waktu mengelola pasien infertilitas yang kita lihat adalah saat haid itu adalah untuk melihat bagaimana endometriumnya. Kalau itu tebal, kemungkinan curiga kita apa? Polip. Mungkin nggak orang ini polip, ya. Ya, kalau ada polip apa langkah selanjutnya biasanya saya suruh datang untuk hari keberapa kita lakukan salin infusion sonografi untuk melihat benar ada polipnya. Nah, kalau ada polipnya baru kita lakukan nanti namanya histeroskopi seperti itu. Nah, jadi kalau pada orang program pasti harus biasanya datang itu waktu saat haid, ya, karena di situ untuk melihat semuanya selain endometrium kita lihat apakah ada folikel yang membesar atau tidak seperti itu. Ya, kalau ada folikel yang besar kita evaluasi, bukan langsung kita diagnosa suatu kista. Bagaimana dengan siklus haid depannya, masih ada enggak? Selama 3 bulan tidak hilang baru kita lakukan pemeriksaan yang lain seperti itu. Dokter maaf, untuk yang habis AMH sama HSG itu kan periksa lagi ke dokter, itu baiknya di mens hari keberapa? Hari kedua tetap. Kedua juga? Oh baik, ya. Terima kasih dokter. Ya. Kemnya selalu mens hari kedua ya dok, datang ke Objin itu ya. Oke. Baik, 2 voucher untuk bertanya lebih lanjut ke dokter Maya, siapakah yang beruntung mendapatkannya dok? Sisanya akan mendapatkan goodie bag dari Signum Fertility Clinic. Ya, tadi ada Azaria yang bertanya tentang laparotomi dan endo untuk remaja, ada Bapak Jackly yang bertanya tentang IEU, ada Sister Lulu tadi yang mana ya? Oh sudah keluar, baiklah. Sister Rosa tadi yang pernah operasi endo 13 tahun yang lalu, Sister Lista yang mana tadi? Oh iya Lista, Sister Anjar di sebelah sini, Bapak Doni yang tadi berpakaian kotak-kotak dan Sister Nadilah yang terakhir. Silakan 2. Jadi mungkin saya milih yang membantu mungkin yang agak berat mungkin dari Bapak siapa yang? Bapak Doni ya. Yang bekas Jackly. Oh sorry, oke. Bapak Jackly ya, IEU yang berulang tadi ya dok? Iya. Oke, Bapak akan mendapatkan 1 voucher konsultasi bersama dokter Maya. 1 lagi dok? 1 lagi siapa ya? Ibu itu yang pakai garis biru. Oke, Sister Rosa ya yang sudah operasi ya. Oke, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan. Sisanya akan mendapatkan goodie bag ya. Boleh angkat tangan supaya kakak-kakak panitia di sini bisa tahu. Sister Lista sebelah sini. Yang voucher Sister Rosa ya. Sister Rosa sama Bapak Jackly ya. Sisanya mendapat goodie bag. Teman-teman jangan kemana-mana karena sebentar lagi teman saya Vina itu pasiennya dokter juga loh. Vina yang bayi tabung dok, yang anaknya kembar ya. Vina ini survivor breast cancer sampai di kemoterapi dan cadangan sel telurnya turun banyak ya dok ya. Pada saat dokter pegang tuh AMH-nya kelihatannya udah 0, kayaknya ya dok ya. Tapi berhasil hamil bayi kembar. Keadaan Vina ini mirip dengan saya di akhir dok karena kita sama-sama punya 2 embrio. Padahal secara report dokter Maitra bilang kalau embrio saya itu lebih excellent daripada embrionya Vina. Karena fragmentasi saya lebih sedikit. Makanya ketika Vina ngelihat foto embrio saya, Vina langsung ngomong, Ros kamu pasti hamil. Nah ini besok akan jadi hutang, saya tanyakan ke dokter Maitra, mengapa bisa begitu dokter? I have very excellent embryo gitu ya. Jadi IVF yang kedua ini bikin saya frustasi loh. Dan dokter Maya super caring selalu nanya ke saya, Opu kemarin dapat berapa telur gitu ya dok. Dokter nanya karena benar-benar pengen pantau juga. Thank you so much dokter Maya Kamarukmi ya spesialis. Ya thank you.